ya itu nanti cuma menghasilkan gaya. Tetapi nek dia punya jarak dari titik offset itu menjadi namanya momen. Nah, momen ini bisa macam-macam. Nek offset secara lurus, tegak lurus bidangnya, ya nanti cuma jadi momen lentur. Tapi kalau dia offset itu miring dua sumbu, nek yang tadi saya tak sebut itu dia offset satu sumbu, itu berarti gaya nih nek offsetnya cuma satu sumbu, itu nanti dia jadinya gaya momen lentur. Nek offsetnya dua sumbu atau tiga sumbu, itu dia jadinya momen sing puntir. Kamu bayangin kotak kubus ya toh, nek tak dorong di tepat di satu titik gitu toh, di titik tengahnya gitu, dia kan cuma ke bawah gitu toh. Iya kok. Ya. Terus nek kamu tak geser ke kanan tapi masih di satu sumbu yang sama, dia kan muter satu sisi. Muter. Tapi nek misalnya tak geser dua sisi, ya toh, berarti aku sudah benar-benar offset dari dua garis tengahnya gitu. Nah itu kan dia muternya dua arah lah. Tapi nek aku sih bayanginnya sing piye sing torsi ki sing ngono. Nek dua arah. Kayak kemarin waktu kamu ikut acara di itu loh Mac, di apa namanya? Judi itu kan dia kan jelas bahwa tulangan torsi itu adanya di mana, ya toh? Ada sing bentuknya sengkang, ada sing bentuknya kayak tulangan utama. Nah, makanya dari dua jenis tulangan torsi ini, DE itu kan sebenarnya kayak nek sengkang itu kebanyakan DE mengcancel gaya tegak lurusnya, sing kena sumbu utama nih. Tetapi nek tulangan utama itu kan DE mengcancel gaya lentore. Nah, nek momen itu ono lentore juga, ono gaya sing gaya, ada momennya ada gaya nih, jadi torsi itu harus dilawan dua-dua nih. Berarti nek misalnya yang nek sing momen lentur, kita bilang momen lentur itu berarti nek misalnya kita geser itu misalnya ada kubus gambar gitu. Misalnya ada kubus gini. Nah, berarti ini kan pusat gaya ini kan berarti ada di Ya wis pokoknya gitu. Betul. Iya, berarti ada di titik sini ya kok. Yuk. Nah, nek kita dorongnya di titik ini, berarti dia kan geser. Nah, itu sih kita sebut ada momen, terjadi momen lentur gitu kok. Nek kamu ya kalau geser tidak pas itu tuh bukan artinya harus dipencet di tengah-tengah situ loh. Maksudnya kamu offset ke atas, kamu dorong dari atas, tetapi kena gaya ini kan ono arah itu, Mek. Nah, arah ini kan biasanya kayak panah ngono toh. Panah ini nek panjang DE nembus titik berate, lah itu cuma jadi gaya. Tapi nek geser nanti menghasilkan momen. Lah, sing isa diomong titik berate nek dalam satu struktur ki apa? Yo tumpuan-tumpuane nek dua titik ya toh. Nek gayanya pas persis di tumpuan, nek kayak dulu belajar statika kan tidak terjadi momen. Cuma jadi reaksi toh. Jadi reaksi. Oke. Mang ono pertanyaan momen lentur ke Bapak itu? Enggak sih kok, cuman tuh nganu wae sih, kayak pengen ngerti aja sih kok. Kayak aku tuh gak selama ini tuh ngerjain apa toh gitu loh kan. Nggak paham itu. Tuh, terus ini kok sing hujan sih kok. Ini tuh hujan tuh aku kan maksudnya nek tak rasake hujan itu rasanya turunnya gravitasi ya kok.
Tapi kenapa kok di perhitungan beban ini dia jadi setegak lurus batang loh? Ya disahkan dia juga gravitasi. Aku nggak tahu sih. Nek setauku aku ngajarine mbek sing asistenku, maksudnya sing asistensine mbek aku ngajarine gravitasi. Tetap gravitasi ya, Pak? Aku ngajarine loh ya, kamu tanya Cindy loh nek buat tugasku loh. Tapi nek buat kamu tanya aku secara konsep utuh menurutku gravitasi. Kan kadang ada orang yang berkelit bahwa ngomongnya, oh ya enggak tuh ya, tapi itu kan apa namanya gayanya kan jatuhnya kan ngikuti angin, ada gayanya. Ya kuwi gaya anginnya nek menurutku. Nek barangnya ya tetap gravitasi karena konsepnya misalnya kayak konsep snow. Nggak mungkin tuh kamu ngomong konsep snow ngikuti angin. Ya, ya gravitasi. Konsepnya konsep snow menurutku. Kalau di Amerika gitu tuh setauku ini, tapi dulu aku cuma diceritain juga ya. Desain itu nanti mereka kamu ngasih bahwa atapmu boleh punya ketebalan snow berapa begitu. Jadi sehingga kan di luar negeri gitu kan mereka memperkirakan punya layanan sekian gitu lah. Harus mereka sudah ada yang tebelnya sampai 30 cm baru dibersihin gitu. Jadi ada angka allowance keamanan juga bahwa atap itu boleh ono salju tebel gitu tuh, ada sing sampai 40 cm gitu barang. Oh. Itu tergantung allowance. Gitu. Lah, nek misalnya nih kok, ini kan berarti kan sebetulnya juga kan nanti ada momen akibat beban hujan. Lah, momennya itu sebenarnya terjadinya di titik mana toh kok? Ini kan kamu tuh kan ngitung gording toh. Gording tuh ditumpu di berapa titik sih? Gording ditumpu di berapa titik? Di ujung-ujungnya berarti kok? Oke. Berarti konsep apa itu? Sebuah batang, satu batang tok, tidak punya truss, terus dia ditumpu di ujung-ujung, konsep apa gue? Konsep ujung-ujung, konsep. Nek misalnya batangnya berdiri, dipegangi di satu titik, dibebani dari atas, kan konsep kolom toh. Oh ya, balok kok. Nah, ya wis toh. Kayak ini sesederhana balok kayak kamu nek misalnya bayangke gaweane Om Yo dulu tuh loh, ada balok dipegang di dua titik, terus ada beban merata di atasnya. Beban merata pertama apa? Oh, beban sendiri, beban mati, beban penutup atap. Oh, terus gua ono beban hujan. Oh, terus gua beban apa? Berarti nek misalnya kan si gordingnya kan begini kok. Yuk. Dia itu apa namanya? Kalau misal kita gaya gravitasi kok si hujan ini, berarti kan perlu kita proyeksikan agak lurus gitu ya kok? Agak lurus. Berarti seharusnya hitungannya masih gini ya kurang tepat ya kok? Baru dapat beban hujan dan sama jarak gording baru dapat arahnya kan? Ya berarti sudah arah itu ya kok? Gravitasi harusnya ini kok? Kayak gitu kok. Kalau kamu di yang gording, jadi gigi sorak tuh gak iso. Apa tuh? Ini coba. Bisa? Bisa. Oke, sorry. Kan lemet banget ya. Nek nyorek-nyorek pakai apa? Annotate kok. Pakai sing annotate. Di atas kok. Benar. Oke. Kan ini kan gambarmu gini, ini kan
Sorry, jelas gini ya. Oke, kamu kan tahu gelagar gini toh? Ya apa? Oke. Ya. Ini gordingmu, anggap ini gordingmu tadi. C gitu toh, ini tadi ada lipidnya gini. Ya, ada lipidnya gini. Nah, gordingmu ini kan nek kamu pengen lihatnya lurus gini, berarti kan gayanya tadi kan secara aksonometri ini gayamu kan datangnya kan nah gini sorry ini bisa digeser nggak sih? Nah, kan gini, ya toh. Padahal nek harus bisa dihitung itu kan selama ini kan gini toh, sing tegak lurus gini sama sing tidur gini, ya toh. Atau tidur juga boleh, tapi tidurnya gini, ya enggak? Ini sendi roll gitu ya, misalnya ini gampang sih, tapi tidak boleh sendi roll. Ini anggapnya gampangnya sendi roll itu kan dulu nek Om Yo ngajari ini kan bebannya kan gayanya agak lurus gini, tidur gini, nek ada yang gini ya berarti kan diuraikan jadi gini sama gini toh. Lah ini tuh bebannya tuh datangnya gini, Mac. Jadi miring, tapi bukan miring ke arah sumbu XY, tetapi ada sumbu sing masuk dalam sana gitu loh. Nek misalnya sumbune sub ya, ini ngomong sumbune sub ya. Kan berarti misalnya ini nih X, ini nih Y, ini nih Z toh. Nah, gayanya itu tidak cuma Z sama X, ada sing Z sama Y. Jadi gaya beratmu tadi itu Z sama Y, dia ada di sini. Jadi harus berurai ke satu ke atas, satu masuk ke dalam sini kayak titik tok gitu. Bisa dipahami dulu. Yang ini ya berarti yang tadi soal yang miring tadi ya, jatuhnya miring itu ya. Itu kan jatuhnya miring kan berarti posisinya yang gravitasi itu berarti ya, Bu? Sing gravitasi sing miring karena kan gaya angin itu sing tegak lurus penutup atap toh, ini penutup atapmu. Gayanya miring toh, gayanya tegak lurus penutup atapnya sehingga tegak lurus sumbu perletakan ini. Ini kan sumbu perletakan ini gini toh. Ini satu di sini nih. Ini anggap gue sendinya di sini, rollnya ada di belakangnya sana. Nah, berarti yang tegak lurus sumbunya ini apa? Ya angin tadi sama salah satu uraian dari gravitasi. Gravitasi nek tak urai gini sama gini. Sing satu ini dua, sing satu itu sing tegak lurus sama perletakan nih, sing menghasilkan momen lentur. Yang menghasilkan momen lentur kan dia melenturnya gini toh. Dia kan tidak melentur ke sini toh. Iya. Nah, tapi nanti nek ngomong tidak melentur ke sini itu ya sebenarnya kurang tepat. Dia bisa melentur ke sini nek misalnya gayanya besar banget, makanya mbok kasih track stang. Ini ada gording di atasnya, ini mbok gantung sama gording di atasnya. Nah, terus ini kata dah gini toh. Terus kan ada kuda-kuda satu lagi di belakangnya sana, ya toh. Nah, ini disikat gini sama ikatan angin. Begitu. Oh. Berarti nek konsepnya gitu sebetulnya hitunganku masih kurang tepat tuh ya gitu. Karena kan ya tadi itu kok dia misalnya dengan perhitungan beban hujan kali ke jarak gording. Iya, bisa dibilang begitu. Kan ya masih jatuh betul jatuhnya masih
Karena kan ini di gambarmu untuk hujan tuh kan kamu mengkonsepkannya bebannya masih tegak lurus. Hapus dulu dah. Berarti nanti tinggal buat aku seharusnya nanti hitunganku ini nanti aku kan sudah dapat beban merataannya sekian, dimana seharusnya dia kan masih gravitasi. Nah, itu berarti kan tinggal tak koreksikan ke X sama Y ya, bisa itu. Oh gitu. Berarti saya kurang tepat. Tapi itu tanya ke dulu sama asistennya, sih ngasih nilai asistennya bukan aku lo ya. Kok. PBS aku nggak ngasih nilai lo buat kalian lo, nilai UTS UAS dari Pak Her, nilai tugas besar dari asisten. Siap. Tapi aku coba dulu be asisten dulu. Mek, iki gue ngomong tak Daniel ngomongnya gini tak tutupi gue. Enggak kok. Aku nggak tahu. Maksudnya si Dewi ya gini-gini kan nggak bisa jelasnya banyak juga kok. Jadi ya nggak taati juga sih kok. Nggak penak malah. Aduh, tak gantung gue. Enggak lah kok. Tapi itu ya kok. Oh, tapi beda ting nek kok Daniel meh geotek ting. Geotek kan kok. Cek Cindy kan struktur katanya. Nah, ini kok. Jadi itu aku kemarin aku tuh masih agak bingung sama LX LY kok. Nek misalnya NDX sama NDY. Di mana nek dia kan bebannya akan dibagi dua karena aku punya track stang 1-2. Makanya dia akan membagi dua bagian. Nah, pertanyaanku kan berarti kalau di buku tuh disebutkan sebagai LY sama dengan LX bagi 2. Di mana LX-nya berarti yang ini kan kok, jarak antar kuda-kuda. Nah, maksudnya ini yang disebut LX dan LY itu tuh cuma penamaan atau dia tuh sebenarnya L di arah sumbu X dan L di arah sumbu Y kok. Lah, nek ngomong pun L di arah sumbu X atau L arah sumbu Y, gitu. Kan konsepnya sama kayak sub gitu toh. Sub menentukan X mana, Y mana terserah sub toh. Tapi kamu secara user ya harus ngikuti. Tapi dalam hal ini juga kan, kamu mau pakai X, Y ini asal tentuke aja. Asal kamu nggak balik-balik aja, mau pakai Y dan X itu kan penamaan doang, Mas. Kayak variabel gitu tuh loh. Variabel ini kan penamaan doang. Gambar ya. Aku tuh saya agak bingung tuh di sini loh. Misalnya begini. Ya. Terus ada gunting ke sana. Nah, berarti kan ada lagi track stangnya berarti kan ke arahnya dia track stangnya kan berarti gini ya kok. Yuk. Aku satu tok ini. Misalnya satu tok berarti kan dia gini. Nah, ini kan sing dari pemahamanku sing disebut LX itu kan berarti ini jarak antar kuda-kuda nih. Lah, LJ itu tuh maksudnya piye? Apakah hanya tinggal tinggal ya pokoknya di sini ini yang kita sebut LJ itu hanya disebut tok atau sebetulnya dia L arah sumbu Y. L arah iya, aku paham maksudnya. Kalau membaca dari buku ya konsepnya gitu sih, setengah itu kan, jadi dia melentore kayak istilahnya dia harapkan nih ada track stang tuh tumpuannya ndak sampai sejauh kuda-kudanya gitu tuh loh. Harapannya. Nah, misalnya MD
MDX kok. Berarti MDX itu kan dia momen yang tapi sorry, angka LY ini dibagi di mana? Ini kok di MDY kok. Yang pokoknya yang dia arahnya arah Y. Jadi momen-momennya arah Y. Yang MDY, MLY itu semua akan dibagi dua karena track stang itu. Oh ya, betul. MDX-nya enggak pakai itu? MDX-nya enggak. Betul. Jadi gini, tak potong. Aku bisa lebih jelas ke. Aku baru ngeh. Sorry. Jadi kalau yang X, enggak usah. Oh, dari gambar itu aja. Bayangke, yang X itu kan tadi kan konsepnya balokmu melentur toh tadi toh, betul? Iya kok, balokmu melentur sing umum, sing lenturan umum tadi tak omong, lenturan umum tuh kayak gini gitu. Kilingan enggak? Sing tadi ada 2 roll, melenturnya ke tengah. Oh iya. Gitu. Nah, yang Y itu dia melentur juga. Tapi melenturnya tak gambar gitu. Anotasi nih. Oke. Ini dia itu melentur gini. Kan? Maksudnya, nah, ini kan 2 arah sebenarnya nek kamu lihat gitu. Jadi ini gelagarmu, nek ini kuda-kuda pertama, ini kuda-kuda kedua. Dia kan ini kamu lihatnya 2 dimensi dulu ya. Ini lihatnya gini ya. Ini gordingnya gini. Toh, kan dia melentur gini. Iya kok. Sama gordingnya kan tadi saya miring gini, ini gordingnya gini. Ini kan ya melentur nih gini. Jadi dia melentur ke bawah sini sama melentur ke sini toh. Nah, saya melentur ke sini tuh saya melentur Y. Kenapa Y ini dibagi 2? Karena kan track stang ini kan tadi, track stangmu ini kan bagi tenaga ini kan dibagi toh. Jadi di atas kuda-kudanya ada track stangnya, di sini ada track stangnya. Nah, terus garis pengaruh bebannya mana ya? Setengah sini masuk sini. Sini masuk sini, sing ini masuk sini, sing ini masuk sini gitu toh. Sehingga makanya kenapa ini mau harus dibagi 2. Yang Y, yang X enggak, karena X itu sing nerima gording utuhe, sing nerima gordinge, tapi nek Y sing nerima bukan profil gordinge, sing nerima track stange. Sebenarnya profilnya ya nerima sih, tapi biasanya diabaikan. Dia sulit diterima, ditangkap. Tak baleni. Loh. Oh, ini ada track stang. Ini ada track stang itu enggak, jangan dibagi 2 nih, enggak pakai track stang. Karena nek enggak pakai track stang itu nanti semuanya ditumpu sama ini toh, MD-mu ini toh. Jadi kayak oh ya, aku paham, jelas gini. Jadi sama bentuk kisaran itu. Hah? Kayak sama mudeng loh. Teman-temanku udah ada semudeng loh. Yang pintar-pintar udah ada semudeng loh. Ya enggak lah, sama aja lah. Semua orang punya kemampuannya masing-masing. Nih. Ya, tadi ini ya tak baleni ya. Batang kan gini. Terus ini nek secara X ini kamu tak tunjuki secara X ya. Ini tak anggap aja tumpuannya sendi dan roll gitu ya. Padahal seharusnya kan enggak ya. Tumpuannya kan jepit sebetulnya. Ya tak gambar jepitnya lah ya.
Kan jepit ini toh. Nah, kalau secara X tuh sing numbu apa? Ya, lagi corone gambar balik ke sing mobil. Oh, oke. Ora. Sebentar. Ini. Ya. Tak baleni, sorry. Ini tumpuannya ya. cepet toh. Tumpuannya ada lasnya dikit toh. Konsepnya ini kamu cari Oni M1/8 KD ini rumus jepit. Bukan rumus rumus jepit enggak sih? Nah, kan gayanya dikali gaya. Bukan ding rumus roll ding. Ini rumus kan gayanya kan segini dikali L gitu. L kali Q jadi P dikali jarak setengah L. Ya, ini nek 1/8 harusnya cuma setengah toh, setengah kali Q kali L kuadrat. Kali L kuadrat toh, nek misalnya tumpuannya di sendi roll. Ini nek 1/8 nih jepit. Gitu. Ada kekakuan tambahan nih. Nah, jadi dia kan dijepit di dua sisi. Sisi yang pertama adalah nih kakak. Kuda-kuda satu, misalnya gitu ya. Ini kakak 2. Ya toh. Ini bukan artinya beda kuda-kuda ya, maksudnya kuda-kuda satu nih sebelahnya gitu toh. Ya, nah, itu DE ditumpune di sini karena gaya yang tadi itu loh. Kan tegak lurusnya gini toh. Nah, terus nek kamu lihat di sisi yang lain nih, kan gayanya tadi ada sing kayak titik-titik tok nih. Karena panjang apa namanya? Ekornya itu ke arah dalam gambar. Ini nek tak potong gini. Ya toh. Berarti kan aku lihat batangku lagi gini tadi toh. Gayanya yang tadi nih gini, ini kan jadi titik-titik. Gayanya yang titik-titik jadi garis toh. Nah, ini itu memang betul dijepit sama kuda-kuda di sini sama di kuda-kuda di sini dijepit. Tapi DE kan juga dijepit sama track stang ke atas sama ke bawah. Nah, berarti ini juga jepit nih, juga perletakan. Jadi jarak yang tadi ini jaraknya pakai segini utuh X. Ini karena nganune track stangnya ada 1, kan ini jadi setengah X bagi 2. Yang ini X bagi 2. Dan misalnya track stangnya mbok tambahi ya jadi lebih banyak. Iya. Begitu aja sih. Nah, yang apa namanya? Berarti kan sing beban-beban ngilang ini ben langsung hilang piye toh? Clear all drawing kok. Cek bentar kok. Jadi yang itu gambarnya kok dan beban-beban ini kan itu kan berarti beban sing timbul itu karena beban yang tegak lurus sama gourding. Oh ya, beban tegak lurus sama gourding yang tadi karena perhitungan pembebanan itu kan sebetulnya harusnya diproyeksikan ke yang gravitasi itu harusnya diproyeksikan supaya dia tegak lurus dengan gourding gitu kan kok? Oh, tegak lurus yang berdiri, yang arah berdiri yang jadinya sama kayak arah anginnya. Nah, itu X. Oh, terus untuk yang titik-titik itu dia itu yang arahnya
Sejajar batang ya kok, sejajar boarding. Tegak lurus ya. boarding toh. Nek yang tadi itu yo sama-sama tegak lurus boarding. Iya, sama tegak lurus, tapi satu sing bagian satu naik gini, satu bubuk gini, sejajar sama trek stange. Oh, sejajar sama trek stange. Berarti kan MDX itu karena yang gayanya yang tegak lurusnya begini nih ya toh. Yang MDX ini. Nah, kalau yang MDY itu yang gini nih kan kok. Gambarnya lebih tepat ini sih, tegak lurus sama ini loh, tegak lurus sama ini mulu. Betul, ya kan begitu. Lebih tepat tuh gambarnya. Ini X, ini Y, gini ya kok. Betul. Oh, tapi berarti meskipun di arah gini tetap yang di arahnya yang X ini tetap pakai jaraknya antar kuda-kuda ya? Karena yang trek stang ini kan dia ndak bisa ini loh, nih ada trek stang nih di sini, ya toh? Oh, iya kok. Ya. Kan dia ndak bisa nahan ini tidak melentur toh. Dia tidak bisa menahan lenturan gaya yang ini. Tapi nek trek stangnya gini ini loh, nih tegak lurus gini toh. Ngiket gini, terus gayanya gini, kan berarti ketarik ke atas toh. Tuh gambarnya ini. Ini kemana ya? Yang titik-titik itu kok. Jadi ini, nek kamu lihat ini gambarnya gini, ini lipitannya di sini. Nek ini aku tidak kelihatan lipite karena ini dari atas gitu loh, Mek. Ini aku lihatnya dari atas. Ini nek misalnya aku mau cari lipetan ini, dia ada di sini. Tidak kelihatan di dalam. Makanya tak gambar garis putus-putus ada di dalam. Jadi ini aku bisa kelihatan C nih. Nek aku lihat C ini kan di sini. Ya toh? Di sini nih C ini yang kayak gini tuh aku lihatnya dari sini. Nek mataku dari sini. Ya toh, mataku dari sini. Itu aku lihat C. Nek dari depan kan aku cuma kelihatan garis 2 terus ada lipatan di dalam. Iya kok. Terus nek aku lihatnya dari atas, apa lihatnya dari bawah? Kan aku cuma kelihatan kotak tok gini toh. Kotak tok. Nah, gayane yang J itu kayak gini. Datang ke arah tegak lurus sama nek aku lihat dari atas. Lah nek tegak lurus dari atas, ini kan ada trek stang nih yang nembus dari gording ke gording. Betul? Iya kok. Sehingga kita bisa lihat ini perletakan ini berarti. Ini perletakan. Lah nek pas gini, ini kan perletakan. Ini kan perletakan. Ini cuma ditembus tok nih titik. DE kan bukan perletakan. Cuma bolongi doang nih arah ke sini. Buat gaya yang ini ya. Masuk bapaknya sampai takoni ngono sih, Mek. Cuman aku dewe sing ribet kok. Ya, maksudnya aku mikirnya nganu sih kok. Maksudnya kayak nek cuman sekadar aku mikir ke cuman RPK kok atau lucu sih kok. Aku udah semester akhir masuk gini-gini ndak mudeng kok. Gitu sih. Aku mikirnya ke sana sih kok. Meh kerja sipil apa meh mainan, kerja sipil gini-gini masuk ndak paham. Gitu sih kok. Iya. Buktinya sing sugih ora mudeng ya kok. Yang penting ngerti nilai uang. Waduh. Nah, itu. Oh iya. Ini kok tak buat baru lagi ya kok?
Terus stang. Kowe ndak sidone nganu mek Enggak. apa meh jajal ikut les lagi apa gitu yang lain. Aku lagi nyoba nyari sih kok les-les, tapi itu sih aku masih ngejar ke Sabtu sih, mesti ini mau tak biasa gitu. Sampai nih tak cari lagi sih kok rencananya. Aku pengen sing langsung integrated gitu dulu, kayak Bapak Ewing ini advance yang tidak advance. Aku ya kemarin, wah cetai kalian percuma gitu ini, kayak sudah ngerti. Jengkel aku ini sing kowe advance rak kroso advance. Maksudnya kan nek kamu ngomong advance ya di CSI, di sub dan di ETAPS itu tuh bisa sampai otomatis gambar ulangan, otomatis gambar fasad, denah minimal denah potongan, terus ribar jumlah tulangannya berapa gitu tuh harusnya sudah bisa. Jadi sakjane nek ngomong apa jenengane pakai tekla, pakai opo kira perlu ning CSI ini wis iso. Langsung mau deh, aku kok sampai ketok apa tulang-tulangannya gitu. Bisa sih ini ya bentar ya, ini aku kayak buat nanti nek sudah beres tak tunjuk. Mau juga. Nek ngomong nggak perlu AutoCAD ya nggak bisa diomong gitu juga kok. Kan maksudnya nek AutoCAD tuh punya finishing touch gitu loh, punya sentuhan akhir untuk bagus ke isa. Jadi gini, kamu sebagai engineer itu ya memang tugasnya ngopo ya, tugasnya gawe hitungan, gawe sing segala sesuatunya bentuknya struktur begitu. Tapi kan nanti di akhir cerita kan kamu ndak bisa toh, maksudnya mau apa cuma mbok kasih hitungan struktur kan tukang ndak bisa gambar. Owner juga ndak suka atau mbok kasih hitungan angka gitu kan, owner maunya lihatnya gambar. Mac. Ini kok. Loh. Oh. Nah. Ini kolom. Oh, ini CSI ini kok. Ini nggak keluar. Nah ini kan dari dinaik gitu toh, dinaik terus potongannya ini kok malah nggak mau keluar tapi sekarang. Ini kok dan nyoba dewe kok. Ya cari di internet itu tau banyak yang ngajari. Sakjane itu ya nek ikut les-lesan gitu tuh ya rodok rugi sih. Ya tapi ya nanti ya ini kayak gini nih loh. Dia sudah bisa ngeluar ke gambarnya. Mau keren nih. Terus nanti dia bisa ngitung ini ada tekuk-tekukannya gini berapa kilo gitu pakai nanti dia sudah bisa. Oh itu bukan kode dan dewe kok yang misalnya kayak jarak berapa terus. Ini kan sudah ada preset itu. ACI itu kan sudah ada preset. Nah, pakai preset dasar ACI. Oh alah. Gitu. Tapi karena preset dasar ACI itu mesti sudah cukup sih. Sudah cukup kembali ke gaweanmu ya. Itu katanya seru juga sih nek pakai gitu kok. Enggak ngajari gitu aku, tenang aja. Kalau kamu mau belajar sendiri. Lu. Katanya cepet kelar. Paling tak tambahi sing kemarin diajar ke Pak Hin sih. Kan umumnya kan selama ini Om Jo juga enggak ngajari toh. Piye carane desain sing terus keluar tulangannya gitu toh. Tapi itu tak kasih akhir.
Oh, iya iya iya. Jadi kalian sudah ngitung dulu, nanti tak kasih supaya nanti di lapangannya yo ora budu-budunan lah. Yuk lanjut piye. Iya. Aku tak kayak sing kemarin itu, tapi kayak mesinnya enggak boleh sih ya. harus ngitung itu. Yo nek kami sambo ngisi dia silakan. Kan bukan aku asisten nih. Oh, gitu tetap berarti tergantung sama asisten, bukan sama Pak Heri. Hah? Ya sakjane tergantung Pak Her. Tapi kan asisten kan sakjane ya menurut Pak Her toh. Nah kami samboongi asistennya ndak wis ngono wae. Karena aku ngomongnya gitu. Aku ndak ngajari bohong ya. tapi kan ya ndak usah munafik lah. Pasti ada sih mbok korting-korting kok. Nek asistennya aku ya, nek kowe samboongi aku ya malahane kan ngono kan. Maksudnya kamu samboongi aku kan berarti kawanmu lebih daripada aku kan. Boleh lah wis. Aku itu positif thinking orangnya. Sing meh bohongi kok dan kok malah sapa bisa kok. Yo akeh tak mungkin ono. Iya, apa meneh sing mbok takokke ndang. Nah, ini loh kok. Kan tadi kan nganu tuh. Tadi kan sini ini X, sini ini Y. Ini kan track stang nih. Track stang ini guding. Nah, nek gini kok bukannya dia nek sing Y ini kan berarti kayak ini batang, dia gayanya nitik gini ya kok. Nek kita lihat dari depan ya. Nah, nek ini kita lihat dari depan, sedangkan track stang juga katanya kan titik kok. Nah, berarti kan sebenarnya track stang ini kan juga dia nggak pengaruh tuh, justru sing pengaruh malah sing X tuh, yang jadi perletakan. Kebalik. Jadi konsepnya yang searah. Kan Y ini searah mbek track stangnya toh berarti toh. Kamu memahami konsep itu sih toh. Y ini mbek track stangnya kan searah toh. Nah, jadi track stang itu sebenarnya ada yang bilang jarum gording atau penggantung gording. Kok iso diomong ngono? Karena kan dia nyekeli gording ke gording. Betul? Biar gording ke gording itu jaraknya sama terus. Nek ngomong jaraknya sama terus, sing garai jaraknya berbeda apa deformasinya to? Melentore to? Nah, piye carane ben sama terus dipegangi. Nek dipegangi kuwi menghasilkan gordingnya jaraknya sama terus kan berarti memegangi ini kuwi perletaan to. Oh iya, berarti kan misalnya kita lihat dari depan, ini itu berarti sini ada kuda-kuda nih, sini kuda-kuda ya kok. Nah, si track stang itu kan berat. Iya. Megangi dari luar loh, dari gambarmu. Nek kamu lihat gambar itu, mbok pegangi dari arahmu gitu loh. Jadi dia tidak melentur ke depan sana. Gitu. Bukan melentur ke bawah loh. Nek melentur ke bawah itu tugas si kuda-kuda nih. Tapi nek melentur ke depan sana, ke arah laptopmu masuk sana atau ke arah keluar laptopmu lah itu tugasnya track stangnya. Jadi gini ya kok? Iya, tapi ke arahnya masuk ke dalam sana ya. Iya, masuk. Oke. Itu tuh yang pengaruh dari Y, dan karena ada track stang makanya dia ini ledutan Y berarti kan kok. Nek sing ke arah sini sing kita sebut ledutannya X gitu kan kok. Betul. Paham. Oke kok. Terus oke, itu sudah paham. Mana dia? Kita hujan. RX. Nah, nek sing ini kok. Kenapa kok
Berarti ini aku sebenarnya kalau gini kok beban hujanku kan X, nggak ada Y. Berarti kurang lengkap ya kok harusnya kok. Nggak kita mau ngomong soal konsepnya kok. Ya karena aku menganggapnya beban hujan itu tidak tegak lurus dengan gording, dia datangnya gravitasi, ya berarti harusnya ada unsur X, ada unsur Y. Tapi nih asistenmu bilangnya cuma ada X, dia datangnya tegak lurus dengan bidang kontaknya atap, ya berarti X toh. Oke. Kalau ini kan yang hitungan ini tuh kalau kondisinya sama dengan gambar yang tadi di atas gitu kan, Bro? Oke. Paham. Terus kombinasi beban. Kombinasi beban itu di SNI Baja ada, di 2013 ada gitu kalau ngomong itu. Nah, ini kok. Aku tuh seingatku nih yang BTG itu kok ada plus minus gitu. Tapi katanya plus minusnya karena E ya. Nah, tapi nek semisal ini kok. Ini kan ada kombinasi dasar. Tapi di bawahnya juga ada kombinasi dasar. Nah, ini bedanya apa kok? Lah nek misal dia dicantumkan di dalam SNI kan berarti bukan tidak berguna. Betul. Ada kondisi-kondisi tertentu sih pakai atasnya, ada kondisi-kondisi tertentu yang pakai bawahnya gitu toh kalau maksudmu toh. Kok. Nah, itu gimana kok? Nah, nek kamu tanya aku gitu, itu ya masih rada tak cari karena kata-katanya juga bahasanya tidak jelas. Nek kamu mau benar-benar jelas sebenarnya kamu buka AC ini aja. Cuma nek aku. Pilihannya adalah pakai yang atas. Yang sebelumnya coba balik ke yang atas. Nah, yang itu. Atau kamu buka di struktur baja, di SNI struktur baja. Itu ya ada kombinasi. Salah. Yang SNI baja 2015 gitu Itu ya ada kombinasi. Coba cari search 1,2D kono coba menurut. Yang diuji sama dengan 1,2D. Nah, coba cari. Ada lagi enggak 1,2D yang lain? Satu tok. Satu tok itu. Coba kombinasi beban gitu. Kombinasi coba kombinasi. Coba cari lagi. Beban dan kombinasi beban. Ada. Terus coba lagi cari lagi. Kemarin tuh rasanya ada, aku nemu. Ono sing takok juga wisan soalnya. Aku tahu ada, terus ada sing tanya juga. Tapi terus dia tanya mau pakai yang mana loh. Nah, aku sih gini, asal tinjauan pustakamu nyebut K itu dari mana, enggak masalah. Cuma soalnya angkanya ada bedanya enggak? Ya ada bedanya. Tapi banyak enggak. Oh, gitu. Agak namanya dia. Kombinasi. Enggak ada toh. Ya, nemu ya. 2015 ya? Terbaru 2019, tapi kan di-download belum bisa atau 2019 tuh. Aku malah nyari belum nemu, 2019. Tak cari enggak nemu. Kamu nyari ini yang website resmi ini BSN, bayar BSNP itu bisa. Tulisannya gratis tapi dipencet ora iso. Wow. Tulisannya cara mendownload gratis ngono to, ono tutorialnya ning website to. Tapi dilakokke ra iso. Ya apa?
gak niat gratis sih. Ya apa sih? Aku tuh soalnya seingatku tuh nek sing gempa kemarin tuh BPG tuh. Itu tuh ya ada kombinasi juga kok. Malah ada plus minus gitu kok. Iya. Seingatku. Nah itu sih aku bingung itu. Berarti nek seharusnya sih ya nggak begitu pengaruh banyak ya kok sih. Yang penting 1,4, 1,2, 1,6 sama ada setengah beban hujan, setengah beban angin. Itu ya harusnya wis cukup sih. Nek kamu mau tanya kenapa setengah di SN ini ada tuh di 2013. Nek kamu mau cari. Jadi bukan angka setengahnya ya, tapi pengaruhnya boleh dikurangi itu ada disebutnya. Sempat tapi dalam paragraf ya panjang gitu bacanya aku juga nek mbok suruh tunjuke sing sebelah mana kok aku dia ada isa. Pokoknya aku sudah pernah baca itu ada. Jadi beban-beban kayak hujan, beban-beban kayak angin itu besarnya tuh memang sudah ditentukan kan, tapi boleh dikurangi. Ada reduksi beban yang diizinkan. Tapi nek mbok tanya ada angkanya ndak? Ya angkanya ada di angka sing wis bentuknya kombinasi mau kuwi 1, berapa ngono, tapi di kata-kata per letternya di situ ndak disebut jadi boleh dikurangi berapa. Tapi dikasih penjelasan kenapa boleh dikurangi. Itu sih, aku sempat tanya itu sih soal setengah kenapa kok malah hujan sama angin kok malah direduksi gitu. Kamu cari atau sing 2013 tuh ada reduksi beban gitu. Barang-barang sing boleh direduksi apa? Ben. Aku nggak tahu itu kenapa nggak nemu, tapi aku yakin itu ada. Cuma mungkin nggak di 2015 mungkin ya. Aku ya sorry aku ya lupa yang mana SN di mana. Tapi ada itu. Cuma nek kamu tanya mbak aku mau pakai yang mana kok? Pakai 2013 nggak salah. Nek kamu pakai 2015 ada sambut tunjuknya ya nggak salah nek aku. Cuma tapi nanti nek di kerjaan umumnya orang nek ngomong kombinasi beban mesti ngerujuknya 2013. Oh, beban sih. Tapi sama aja toh. Tapi debatable. Dia ngomongnya gini, harus diacu SNI-nya beban tahun 2013. Harus diacu beton tahun 2019, baja 2019. Lah di beton sama di baja itu ada kombinasi. Nek kombinasinya beda mau pakai yang mana coba? Kan kita ya bingung toh. Tapi dia selalu nyebut ke nek beban harus pakai 13. Dia ngomongnya ngono. Oh, itu kemarin aku habis sidang TACB ini ngomongnya ngono. Oh gitu. Berarti pokoknya di state kalau kita kalau beban itu pokoknya ambilnya dari 2013 gitu. Nggak harus 2013 tapi mbok state beban datangnya dari mana ngono kuwi. Ambilnya dari mana? Sorry ya. Tapi ini tak kasih tahu bocoran aja, TACB selalu ngomongnya mengajunya 13 kilo. Paham nggak? Nek secara akademis, secara tugas besar, harusnya mbok tulis iki kombinasi bebanmu saka 2015. Nek neng 2015 ono, ora salah. Aku tidak nyalahke juga sing sama kembali ya, tanya ke asistenmu ya. Nek asistennya aku dia kan nunjukin ini loh Kak di bajanya ada, di SN ini ada dan beda mau pakai yang mana dia kan ngono toh. Nah aku ngomong terserah kamu karena nek ngomongi soal akademis ya ini kan kita bicaranya akademis asal ada rujukannya kamu boleh pakai aja. Tapi kerja pun ya juga sama tuh. Nah apa yang tadi itu? Jadi salah, kayak misalnya saya mbok acu ACI ngono jadi salah tuh ya. Oh iya. Iya tuh ya. Jadi salah. Tergantung misalnya kayak ACB yang ngikuti dia gitu. Iya. Iya enggak, sebenarnya lebih ke arah mengikuti aturan yang berlaku sekarang. Kayak kamu coba bukumu Agus Setiawan itu. Itu kan di situ jangan Agus Setiawan wis. Buku sing itu
sing baja sing beton. Jack McCormack. Desain beton bertulang J. McCormack itu. Itu kan di situ dia BC ACI toh. Oh, kok ACI kok. Terus misalnya kamu pakai itu bener apa enggak kayak kemarin yang diomong ke Pak Him. Di sini kan faktor bebannya kan 14D 17L. Kan jadinya beda toh, salah toh? Oh, iya kok beda. Makanya intinya gitu aja sih. Nek misalnya nanti kerja ya aturan terbarunya apa? Makanya kenapa aku nyuruh itu kalian tuh pada buka aturan dan tidak tak kasih. Nek dulu kan Om Yu dikasih toh. Ini loh kombinasi bebannya 12D 16L. Terus kombinasi lainnya apa? 14D dicoba kan ngono. Cari karena tahun ini tak sebut ke tahun depan bisa beda. Iya sih. Berarti nek gitu tuh kan misalnya nek kita bilang baru-barunan kok, ya baru misalnya ini 2019 belum keluar ya kok. Keluarnya 2015 baja. Baru-barunan kan baru 2015. Tapi tetap kalau kita ngomong soal beban, ya kita tetap harus mengacunya yang SNI yang khusus ke beban, bukan yang ke kalau itu kan baja gitu ya waktu itu. Oke. Biasanya secara TACB tidak mau ambil pusing, biasanya mereka gitu. Jadi yang ngomong hubungannya kan sama kayak hukum gitu toh. Yang ngomong spesialis pasti punya kekuatan dibanding yang umum. Berarti kok dua-duanya kemarin TACB, TABG itu. Ikut tuh ya lebih nilai. Itu tuh sing OJK apa yang itu OJK. CIMB. OJK. CIMB itu harusnya itu sudah beres, tidak perlu kayak gituan, tidak perlu TACB, TABG. Cuma ya kamu dengar aja ceritanya nanti dari Pak Her. Pasti Pak Her kan cerita. Seru. Aku tuh penasaran kok asli. Kayaknya itu kok banyak urusannya nek sing OJK tuh. Kemarin denger ke Pak siapa ya itu ya sing rada hot juga itu bapaknya. Wes dan gaweanmu. Aku udah baru kok, tapi ya naik. Ndak iki pertanyaannya apa meneh? Ada lagi kok. Nek wes. Banyak kok. Sing genah suwi-suwi Ya kok, ini loh kok, kompak tidak kompak kok. Aku tuh masih belum paham. Nek kompak itu berarti profilnya piye, nek tidak kompak piye, nek langsing piye. Terus setelah itu lanjut ke pertanyaannya adalah kalau kenapa kok misalnya kan misal kita penampangnya tidak kompak, ya kan ada rumusnya juga sebenarnya. Kalau misal dia penampang tidak kompak, MN sama dengan apa itu aku lupa. Nah, berarti kan ya bisa-bisa aja lah. Tapi masalah adalah pertanyaanku adalah kemudian gimana baiknya? Itu sih kok. Baiknya harus kompak karena kompak nek ngomong kompak tidak kompak itu coba nek aku sih nek kompak tidak kompak jujur nek mbok suruh jelasnya kayak tadi aku tidak se-expert itu juga aku tidak begitu bisa jelaskin. Tapi aku cuma logika toh. Logikanya ini penampang kompak tidak kompak dilihatnya dari apa toh? Perbandingan tebel ukuran dimensi baja mbek tebele toh. Sama tebel. Ya nek menurutku ya cuma hubungan apa namanya bahwa kayak kolomnya lincir, kolomnya kecil, luas penampangnya tapi tinggi. Kuwi kan gampang ketekuk ngono iki lho, Mek. Iya kayak gitu. Nah, nek profil baja juga sama. Nek dia lebar begitu, tapi cuma tipis gitu, koyok pelat ngono. Kan yo dia distribusi tegangane itu kan jelek toh. Jadi gaya kui kan memang bisa ini ketika sebuah batang kena gaya di satu titik ngono. Memang yang dipegang itu kan ujung-ujungnya. Dan nek gayane kuwi urung sampai ke ujungnya batangnya sudah ndak sanggup. Ngono ki lho.
mendistribusikannya secara internal aja dia nggak sanggup, kan dia sudah rusak duluan toh. Hubungannya menurutku kompak dan tidak kompak itu kan perbandingan antara ukuran sama tebel. Lah ukuran sama tebel iki nek semakin gede ukurannya kan ya kudu semakin tebel ngono to. Aja tipis-tipis banget ngono to. Ya itu. Hubungannya adalah kemampuan DM mendistribusi tegangan dalam profilnya sendiri. Nah, aku jawabnya sih ngono biyen yo. Cuma nek terus kowe ngomong kuwi wis memuaskan Pak Heru apa urung aku ora arti. Soalnya kemarin kakak ditanya ini ya loh. Kakak ditanya ini? Kakak ya, kakak tanya ini kompak tidak kompak. Yes. Oke kok. Nek kamu ndak bisa jawab itu. Mbok balik ke rumusnya apa kali apa banding apa lah berarti hubungan iki mbek iki sehingga piye ngono. Oke. Nek kuwi sih aku nek itu sih nek makanya aku tadi tak jawab sih ya aku ndak bisa jelaske kayak yang pertama pertanyaanmu. Karena secara definitif kata perkataane aku pas kuwi yo ora ngrungokke Pak Wit ngomongnya apa. Ndak ada kok. Ono ning buku baja iki ono, cuma kata-katane nek disalin kan yo angel. Ndak ada kok. Ini tak buka kok. Tak baca-baca cuma disebutnya penambahan kompak tidak kompak, tapi penjelasan kompak tidak kompak itu sing nggak jelas, nggak lengkap lah. Kan ada ngomong kompak tidak kompak mbek langsing toh. Berarti kan berarti nek langsing iki kan ngomongnya perbandingan antara tebel mbek itu nih, tebel mbek tinggine gitu toh. Nah ya berarti ya intinya nek kamu makanya aku ndak bisa bahasa gini intinya ki hubungannya ben rak langsing mau kuwi iki lho Mek. Oke. Ini kok nek soalnya tuh ada cutting tuh kok sing ngitung pembebanan ini rekstang tuh komplit kok. Nah tapi sepemahamanku kan rekstang tuh kan dia menahani lanjutannya arah Y. Nah ya udah toh cukup memperhitungkan Y tuh kok. Mestinya X yang arah X tidak pengaruh tuh kok. Iya tidak tuh. Nah terus kayak gitu untuk P ultimate kita pakai kan kita sebelumnya sudah ngitung mana momen yang paling besar. Ya tetap pakai 1,2D, 1,6 L atau ya cari yang paling besar lah gitu. Kan nanti dia jadinya P Mac bukan momen toh. Aku paham. Maksudnya kombinasi pembebananmu. Jadi milih yang mana gitu toh. Kok milih yang mana? Tapi nek misalnya kayak cutting itu kan jadi lebih aman toh, bebannya lebih besar toh, apa enggak sama W? Nek sing apa kok? Nek sing dilengkapi itu. Ya, lebih besar itu. Lebih besar. Tapi nek aku gimana? Ya itu kembali tanya ke asisten gue nek itu. Nek aku sih prefer yang lebih besar beban nih. Karena track stang tuh mau mbok kasih 10 W mesti masuk wis toh. Kecuali jarak antar kuda-kudamu besar banget loh ya. Mbok kasih 12 tuh wis murah-murah. Oh iya kok. Soal track stang tuh ada aturannya enggak toh? Maksudnya misalnya pakai stirap berapa gitu toh? Nah, stirap tuh apa ya? Stirap tuh yo. Tibone batang polos toh, ribar polos toh. Nah itu ada aturannya enggak toh? Aturannya ukuran piro ngono? Itu nih, apa misalnya kok jumlahnya harus berapa gitu nih. Mutunya harus berapa? Nek sing dimensi aku sempat baca-baca nek dari sing Sigma kuliah tuh katanya coba-coba sih kok. Nah. Ya coba-coba dalam artian kan untuk kayak saja nih profilmu tuh kan ya coba-coba toh, Mek. Kok coba-coba kok. Oke. Berarti enggak ada aturannya juga sebenarnya kok ya. Itu coba-coba ya.
Betul. Gitu. Terus mana ya? Posisi track stangnya itu aku agak bingung sih. Ada yang gambarnya lurus, ada yang gambarnya nggak lurus, Mas. Nah ini gini, dia ada apa tuh namanya bahasa itu? Nggak garis lurus gitulah kok. Itu, nah ini maksudnya aku ngeliat ini kan ada yang satu. Iya, paham. Nah, itu gimana kok? Biasanya soal track stangnya dilas, nek dilas di titik yang sama bolak-balik kan melemahkan, jadi lasnya dijarai, digeser-geser sidik-sidik. Berarti tapi kan harusnya digituin loh, dijarak-jarak kan kok? Iya dan tidak. Tidak harus buat gambar gitu pun harusnya tukangnya ya ngerti sih. Oh gitu. Oke. Karena ketika mbok gambar, mbok jarak-jarai, mbok geser-geser gitu ya toh, kan enggak mbok dimensi juga, enggak mbok dal ini berapa jaraknya gitu enggak. Yes. Nek mbok dal gitu tukangnya repot nanti terjadi. Miso. Barayangel iki ya. Nah, itu kok nek ikatan angin kok. Posisinya itu aturannya gitu kok. Nek aku ngajari ikatan angin ya wis satu silang aja yang teratas ke terbawah. Nah itu kan dua tuh, dibagi dua toh. Nah aku nggak usah gitu, sing atas ke bawah aja. Atapnya apa dulu, planar apa miring sepihak, ngono sih, mbok pahami. Planar berarti harusnya, jadi dia kan ikatan angin, dia ngikat penutup atap kudune. Ya, saya diikat sih sebenarnya duduk penutup atapnya, tapi ujung-ujung kuda-kudane, tapi kan maksudnya kan ngikat area yang berdampak angin, opo ya penutup atap toh lah, berarti penutup atap satu sisi itu mbok silang serot lah, nyilangnya apa kuda-kuda ke kuda-kuda, gayanya sakondi, gayane gording, sing mbok apa istilahnya, nek mau gording kan mbok pisah jadi X Y ngono toh. Nah, nek ikatan angin kan ya ora X ora Y toh, tapi dia punya sumbu sendiri toh. Lah sumbunya itu saya harus buat cari. Ini tak coba gambar ya. Saya agak bingung. Aduh. Soalnya maksudnya asdos itu ya enggak nganu sih kok, enggak sing harus gini ya udah gitu loh kok. Ya asdos itu tuh ya aku sendiri ya aku ya ora pas ngasistensi aku ya ora ngomong iki kudu gini iki kudu ngono. Bocahnya nek misalnya Kak ini harusnya dipiyeke ya aku ngajari ini gini. Piye yo mek ora iso kowe berharap asisten ki terus kon ngajar koyo ning kelas. Nek ning kelas ya aku ya tetap ngomong kan, ini harus gini, ini harus gitu. Lah tapi nek misalnya di luar itu ya aku ya enggak bisa. Nek asisten tuh aku lebih tepatnya mahasiswanya ini tanya ini harusnya piye lah, kayak tak jelaske. Nek ora takok ya iso. Nek misalnya posisinya gini ya apa kok? Annotation di ini. Ngono, Mac. Itu di tiga-tiganya apa satu kok itu? Ya, semua toh, di semua. Oh, berarti semua kan. Soal itu kan ada gambar tuh yang aku lihat dia nggak di semuanya, cuma di misalnya di ujung-ujungnya. Nah, dengeran Fot. Koncomu ketoknya rada terlalu bersemangat, Fot. Lah Clifford ngomong mbok cuekin kok. Clifford ngomong apa tuh? Sorry Ford. Gak krungu toh. Gak krungu aku. Ya ampun, sorry. Napa Ford? Aku sih mau krungu. Saiki kira krungu dhewe wis ra ngomong meneh. Gak. Dia ngomongnya cuma
kok cuma sidik-sidik tok. Dia tadi ngomong gambar kalian kadung dibikinnya disilang semua apa disilang piye mbah ra ngerti aku. Oh alah ya ampun for sorry for. Ngene. Terus iki engko sing bagian kene nyilang rene, terus iki kene nyilang rono. Sebenarnya sih kok, soalnya cuman tanya itu loh. Bingung itu kayak, loh itu tuh di semua nih, apa di titik-titik Ya, tertentu? di semuanya aja. Kan kamu ngitungnya satu toh. Satu Oh, gaya ini untuk gini toh. oh, kok. Lah nek misalnya terus ini cuma mbok kasih satu di sini ndak mbok kasih kan ya ndak tepat toh. Ini gaya ini nanti yang terima gini siapa ya. Dan ini kasih Oke, kok. Tak kira tuh diselang-seling tuh loh kok. Ini ada, ini nggak ada, ini ada. Tak kira selang-seling sini, ini nggak ada, ini ada. Oke, oke. Oke, kok. Ini tak clear semua ya kok. Terus mau tanya lagi kan kok. Mana ya? Ini kok. Tak batasi tekan jam 8 ya. Ya kok. Nyandak harus kok, harus kok. Nah, ini kok 10% itu dek mana tuh kok? Aku kok nyari-nyari nggak nemu ya kok. Nah, kui kan DE gede gitu. Aturannya itu maksudnya dek mana tuh kok? Aku tuh nyari kok nggak nemu ya. Itu tuh hubungannya kayak gede-gede ke beban sih. Beban tuh kok. Jadi nek kalau ngomong ini aturannya di mana ya kayak jawaban Pak Himawan. Bebannya gede kan aman ngono gitu. Oke. Oke kok. Nah, ini kembali lagi tadi ini seharusnya ya enggak begitu ngacek lah ya kok ya mesin ini mau pakai tambahin 0,5 W pun ya enggak ngacek ya kok. Oh, tetap cukup baik gitu kan kok. Oke kok. Terus tapi nek aku nek asistennya aku kata aku bakal nyuruh pakai bebannya sing anu sih beban sing jadi dikombinasi bebanmu kamu dapat kombinasi pembebanan yang paling besar apa lah di situ pakai yang itu. Ini kok nek input beban matiku sudah oke toh ini full sini full setengah. Itu Aku tuh kemarin soalnya apa? Apa? Oh, itu plafon sama penggantung kok. Oh. Bener enggak kok? Gantungnya ning kono toh. Lah, enggak mana kok? Katanya enggak situ. Kan nek gantung mesti enggak titik-titik sini loh. Iya sih. Umumnya orang lakukannya gitu, tapi kan nanti batang tarikmu jadi terbeban toh. Harusnya sing boleh nek secara konsep struktur sing boleh digantung gitu tuh batang tekan. Itu kan batang tarikmu jadi tertekan tuh nek kayak gitu. Oh gitu ya. Enggak tertarik. Iya. Batang tekan, batang tarik itu sing mana tuh? Iki lho. Iki nek kena gaya dia jadi pendek toh. Iki nek kena gaya iki kan dia rak kena gaya dia mau nyalur ke iki miring rono iki kan berarti ketarik rono ditarik rono ngono to. Nek ono ngene iki kok dia jadi momen bro. Walah. Betul? Iya kok. Oh iya. Kok tak buat baru lagi ya kok? Iya. Pokoknya tak pedut jam 8 lo ya. Loh. Jangan kok. Ya ora wis pokoknya jam 8. Oke kok. Oke kok.
malah kok. Korek di random toh? Heeh, pakai random ORG gitu loh. Oh alah. Lala nggak mau ribet ya? Oh. Itu kan pas aku bareng bersama Lala toh, di random bareng. Lah itu malah sing maaf kata sing kocok-kocok tuh deh awal-awal malahan kata teman-teman. Lah kok paling terakhir. Nek aku sih waktu itu soalnya mikirnya bendang bar yo. Iya sih kok. Aku tapi belum barbar kok sampai sekarang kok. Aku pengen nyantai. Maksudnya pas aku Dio lahir iki ngecut pertama malahan. Oh. Awalnya kok. Tak cut pertama supaya apa? Supaya rak mikir wis presentasi beres. Ayo mari lanjutkan. Hitungannya masih banyak soalnya kalian itu. Oh iya. Mikir ke atap terus gak ber. Oke kok. Dang. Nah, ini berarti salah ya kok. Nanti berarti dia pembebannya di sini kok. Nek aku sih gitu tanya ke asistenmu. Lah asistenku oke aja kok. Maksudnya kayak tapi kan maksudnya tidak ada komentar gitu kok. Iya wae gitu. Makanya kan mau tahu sing bener tuh piye. Dan nek sing beban itu kenapa toh kok pinggirnya sini tidak dibagi setengah bagi dua. Lah itu hubungannya sama kemarin kamu pakai teori ini apa? Teori ini poin apa merata? Mau saya buat takok iki lho beban hidup ki ternyata ono sing terpusat juga toh. Lah nek kamu pakai 100 itu berarti artinya dia terpusat. Jadi baca lagi, tuh ada 2 beban hidup di atap itu tuh ada 2. Jadi yang 100 kg per join per titik sambung boarding atau sing 100 kg per luasan atap. Ya itu aku sempat lihat sih sing 100. Makanya kan waktu itu kan aku tanya pas kelas dulu kok. Oh, lah itu sing bener sing mana kok? Terus naik pas itu kan kodenya ngomongnya sama weh. Dua-duanya betul. Tidak ada yang salah. Ini nek misalnya kuda-kuda kok kan ya tidak perlu dicek lagi toh kok RN dan lain sebagainya. Ya perlu tuh. Perlu toh. Aku nek lihat laporannya kok dan kok enggak ada ya kok lanjutan RN dan lain sebagainya. Enggak. Perlunya TN toh. Ada kok aku lihat laporannya kok dan kok harus ada tuh. Waktu di sambungan itu tak jadi gini ya. Dulu aku waktu ditanyai gitu tak jawabnya gini. Karena aku ngitung sambungan toh. Ngitung sambungan itu kan juga ngitung tarik, ngitung leleh toh. Kok. Nah, sambungan itu ada batangnya cukup panjang ketika tak lobangi, sama ada bautnya cukup panjang kan gitu toh. Nah kan berarti otomatis aku saja ngitung tuh TN, RN. Sini, dek hitungan sambungan apa? Coba. Sing luasnya dikurangi ada enggak? Itu kan penentuan jumlah baut. Enggak ada itu. Aku kok enggak nemu ya. Kok nek menteri kodan kok. Kan seharusnya kan sambungan digunting ke si siapa namanya? Kuda-kuda kan dia ada las buat si siapa? Profil ke coding sama profil ke itu kuda-kuda. Profil ke kuda-kuda. Sama codingnya ke kuda-kuda juga ya kok? Iku sambung ke kuda-kuda toh. Itu maksudku. Nah, terus nek gitu nek dari Asdoku itu ngomong nggak perlu dimasukin karena kamu nggak perlu sedetail itu. Tapi kan majunya sama Pak Hir. Nek sarannya Kodan Bir. Nek kamu nggak nyebut kelas, Pak Hir nggak tanya. Oh. Gitu. Kamu ngomong ini sudah tak hitung Pak sambungannya, malah ngajari bohong. Nggak. Ya dihitung Mek, tunjukin Mek. Apa kok? Tunjukin. Yo
nek dulu aku soalnya langsung ngomong gitu bahwa ini sudah tak sambung pakai baut gitu. Wis ngono, aku omongin ngono tok, bapaknya rak takok. Oke. Nek waktu itu loh ya. Nek besok terus bapaknya, Pak itu anak-anak kelasnya suruh ngecek juga. Wah, kok. Teman-teman tuh udah ketar-ketir loh. Asli kok. Wah, Mek, ono kodan rak, Mek. Wah, ono kodan rak ya kok, Mek. Dan nanya aku loh kok. Aku ya rada ketar-ketir. Tapi kan dari kemarin kan waktu kelas kan dia tak omong itu harus dihitung, ini harus dihitung. Dalam kenyataan gini. Jadi yang kemarin tak jelas di kelas tuh kan aku berusaha sebisa mungkin membekali kalian untuk yang diperlukan nanti toh. Ya, nek misalnya menurut kalian tidak perlu ya tidak apa-apa. Kan engineer kan ya kalian toh. Gitu. Nek menurutku sebetulnya lasnya perlu kok. Mau kan ya tetap ada kan. Masuk ya tidak dihitung. Tuh. Tapi ya itu. Nah, sama anu kok. Ini kok. Gurding di las. Terus nah, baut itu di mana toh kok? Sing kita kan ngitung bautnya jumlahnya 2 misal gitu. Lah, sing baut 2 itu di mana kok? Ini mana bisa baut 2. Ini cuma bisa baut 1 di sini toh. Ini sini. Tidak cukup toh nek bautnya 2 lokasi ini. Lasnya di sini. Nih, batangnya kan ini mbok las ini mbok las. Yang di las tuh sikune bukan gordingnya. Gordingnya di sini nih cuma ditaruh, sikune dilas, terus ini nih dibaut sama siku. Kayak base plate gitu kan ya gitu, Mac. Ini base plate ya, nih 2 plat. Toh, 2 plat kan nih. Diangkur masuk ke dalam. Terus ada sikune dulu di sini. Ini siku sama base plate mbok las. Terus nanti ada plat buhule sini. Ya toh. Plat buhule sama siku ini dibaut. Ini plat buhul. Terus plat buhule dikasih batang tarik, dibaut, kasih batang tekan, dibaut. Jadi setiap batang ini tidak pernah ketemu sebetulnya. Cuma ada plat sambungi gini. Jadi bukan apa namanya, mereka tidak ketemu lah sebetulnya. Mereka cuma diketemukan di plat ini. Nek sing gambare kodan kok. Kodan tuh di hitungannya kodan tuh nulisnya 2 lembar. Kok bisa ngerti 2 lembar kok? 2 lembar apa? Base plate. Base plate. Ya base plate kudu 2 lembar toh, Bos. Sak lembar ngisor ditempelke ning beton, sak lembar dhuwure ben nek misale kamu mau membuat konsep sederhana dari roll dan sendi, gue orang ngelukai betone toh. Jadi konsep sederhananya dari roll sendi di atap itu ini kan baut gini toh, Mek. Tapi ini cowake nek dilihat dari atas ya. Itu kan gini toh. Ini gini. Ini baut bolongannya di sini, ini baut bolongannya di sini. Ini bautnya di sini, bolongannya ki panjang gini loh. Itu sing roll. Bolong itu panjang gitu ya, Bos? Ada sing ngasih panjang, ada sing dibolong pas. Nek dikasih panjang itu dia nanti bisa berlaku roll, tapi panjangnya itu tidak 2 sisi. Misalnya ini bolong di sini, panjangnya itu 1 sisi gini. Tidak, ini bolong bautnya di sini, panjangnya 2 sisi gini. Nek panjangnya 2 sisi ini gini, dia kan roll ke sana dan ke sini toh. Ini rollnya cuma diizinkan ke salah satu
arah. Oh, gitu. Supaya ketika tumpuan satu jadi roll, sing satu jadi sendi. Sing satu sendi, sing satu roll. Kan ini nek mentok, kan dia jadi sendi toh. Oh. Nek dia geser, dia jadi roll toh. Oh, kok. Padahal tumpuan kan tidak boleh dua-duanya roll gitu toh. Nek ini satu nih gini, ya ini berarti satu nih gini nanti. Gini. Sing sendine kok. Oh, jadi nek misalnya pas gaya tekannya dari sini, ini jadi sendi, sananya jadi roll. Bisa geser toh. Lah nek anginnya dari sana, sini ini jadi sendi, sini ini jadi roll. Oh, alah gitu tuh. Oh, iya paham. Berarti sama-sama Tapi tidak sebenarnya semua gitu. ya, tidak semua gitu loh ya. Tidak semua di lapangan gitu. Ada sing yo wis dipasang wis jadi sendi kabeh. Berarti sebetulnya Mason di Merol ya sebetulnya ada cowakan gitu. Gitu. Tapi posisi ini si bautnya ditaruh di pojok-pojok gitu. Di pojoknya dipaske lah intinya gitu. Betul. Nah, ini kok. Dua lembar tuh sing mana tuh maksudnya kok? Kuwi lho sing headset miring bolak-balik. Ini tak? Heeh. Oh, itu tak. Oh, itu display. Dan nek sing ini kok, ini tuh apa kok? Siku. Plat siku. Oh, ini sih. Oh, ini tuh sikune. Sikune gitu kok. Heeh. Wah, lah ya ampun. Jadi ada profil sikune, ini ada profil sikune, ada base plate double. Jadi base plate sama siku dilas. Terus siku mbok baut ke plat buhul. Terus plat buhule baru keterima balok tekan, balok tarik. Walah. Gini ya berarti ya kok. Blackpink gitu ya. Gitu. Ya, boleh. Nah, nganu kok nek sing apa namanya? Oh, ya tadi aku tanya apa ya? Berarti base plate itu sebenarnya dia besarnya sama dengan ring balok. Apa lebih kecil gitu kok? Lebih kecil boleh, lebih besar tidak boleh. Oke. Tapi kan nek base plate kan tapi enaknya ukurannya sama mbak ring balok. Oh, nek base plate itu bukannya kita beli jadi ya kok, bukan sing potongan gitu. Apa potongan? Maksudnya kita motong dulu. Base plate itu kan cuma plat besi loh, Mike. Ya plat besi ya potong dewe deh. Oh. Ya, terus yang aku sebut, oh itu plat buhul. Plat buhul ya potong dewe lah. Ono plat buhul bentuknya mereng-mereng ngono. Ini loh, coba geserno gambari. Kan plat buhulnya miring-miring, tidak beraturan gini toh, sesuai sama perletakan apa namanya trase toh. Kan maksud nek tebeli kok, nek tebeli memang ada custom toh. Iya toh, tebeli kamu tidak bisa nyeset tebeli toh ya. Ciki. Nah, nek angkur kok. Angkur kan panjangnya kan ya sudah ada namanya kan kok. Sudah kita beli ya panjangnya sekian. Kalau diameter sekian ya panjangnya sekian gitu toh kok. Apa ya apa? Iya dan tidak. Tidaknya gimana kok? Tidaknya nek kamu angkornya mbok bikin dari baja tulangan, terus atasnya mbok bikin kedrat, itu kan ya bisa. Jadi kan ada tuh, jadi dari baja tulangan itu kan isambo kayak bur gitu loh, Mek. Jadi dia mbok bikin ke gret-gret apa ya gret-gret sih istilahnya. Aduh. Yo drat. Kamu tahu drat enggak? Tahu drat toh. Nah, dratnya gunanya buat apa? Buat ngasih iketan bautnya toh. Apa toh more kan mur dan baut ya toh. Baut iki kan besine sing masuk, mur iki kan sing ngunci toh. Nah, dratnya itu buat ngunci more. Nek misalnya kamu pakai baja tulangan terus mbok cowak, mbok bikin ke drat, itu kan juga bisa aja jadi panjang toh. Oh, gitu. Nah, tapi itu kok nek misalnya kita angkur kok. Ini kan perhitungan angkur tuh dia ada
sudah ada kayak kuat geser nominal angkur, ada kuat tarik nominal angkur. Lah, itu tuh maksudnya kalau dengan yang kita pakai si baja keuangan, itu akan beda enggak sih kok nilainya? Pastinya beda. Jadi nek kamu mau tanyai piye carane nentuk kene, aku juga nek desain beberapa kali pakai yang ada di buku Agus Setiawan ndak tembus, jadinya aku ndak terlalu mikir. Paham ndak? Karena aku tidak melebihi pas dihitung kebutuhan angkornya ndak lebih kok. Ya wes aku pakai itu aja gitu loh. Kecuali mungkin misalnya nanti ternyata setelah pakai yang ada di Agus Setiawan ndak cukup lah, itu baru mikir gitulah wes. Jujur itu rodok cheating sih. Aku jujur kenapa aku ngomong gitu, karena aku belum dapat. Aku belum nyari. Belum nyari apa kok? Aku belum nyari carane piye gitu. Coba naik ke Mac. Aku lihat atasnya sebenarnya. Siapa? Naik lagi. Naik lagi terus. Nah, ini tuh penggantungnya tuh memang digantungnya ke yang bawah kan. Tapi tuh menurutku, aku ngikut beberapa orang sing struktur ya, tuh ngomongnya harusnya digantungnya di atas, jangan digantung di bawah. Tapi mau digantung di bawah ya kenyataannya banyak sing gantung di bawah karena penggantungnya kui mau berupa kawat. Kayak penggantungnya kui berupa profil, saranku jangan digantung di situ. Karena nek penggantungnya berupa kawat, ketika dia tidak kuat, pedot sih kawatnya daripada kuda-kuda ini rusak. Satu terakhir. Dan lagi nek digantung pakai kawat, tidak perlu dimasukin ke atas. Nggak perlu nek digantung pakai kawat, tidak perlu dimasukin ke atas tuh, maksudnya bingung? Tidak perlu plafonmu mbok masuk ke dalam hitungan kuda-kuda, tidak perlu masuk ke ring balok aja. Sama ini kok dia penutup atap. Nah ini kok aku tuh tidak pahami bentang maksimum 5 meter, bentangnya siapa, sama SKS tuh minimum 0,8. SKS itu apa tuh? Om baca aslinya aja, SKS aku juga tidak tahu, jujur. Cuma nek beban bentang maksimum tuh maksimum ruangan sih. Terus nek SKS mungkin itu loh, kan ada kayak tulangannya dari kayu gitu toh. Nah, tulangan dari kayu nih. Sorry kok, satu terakhir. Kan kuda-kudaku begini kok. Nek sebetulnya kok ada aturannya enggak kok? Maksudnya kayak ini loh kok. Apakah ada aturannya dia tuh pembagian segmennya harus berapa gitu kok? Pembagian segmen apa batangnya ada berapa? Batangnya ada berapa kok? Batangnya ada berapa? Aturannya cari ono ngene Pak David ngajar anstruk, jumlah batang plus buhul berapa itu ada. Jadi ketoknya apa ya aturannya? Pokoknya supaya statis tertentu. Kamu cari di internet ada tuh statis tertentu di kuda-kuda atap. Nanti rumusnya jumlah batang dibandingke jumlah titik. Pokoknya statisnya harus statis tertentu. Terus nek misalnya bentuk terase cuma kayak gitu, apa harus ada GPT lagi di tengah? Itu ketoknya kemarin Pak Her, gue PPT-nya Pak Her ada. Jadi kamu ngikuti PPT-nya Pak Her. Oke kok. Terakhir lagi. Aku mau ngasih saran buat kamu, Pot. Besok, nek misalnya kamu presentasi toh, Michael jangan suruh ngomong duluan. Kamu ngomong sing banyak, nanti terus Michael suruh nambahi. Nanti soalnya bahaya buat nilaimu. Wes gitu ya. Nah,
Michael rasa ngomong, Michael ngomongnya pas pertanyaan gue. Lah itu kok ditanyanya sing belai apa sing aneh-aneh belai aku. Anu kok. Apa namanya? Omongan. Lah wingi pertanyaan sing aneh kok David kok. Ono sing angel kok. Ini loh. Yura aneh tuh, Yura angel tuh, ora aneh tuh ya pertanyaannya Pak Heri. Pertanyaannya Pak Heri kan betul toh. Kue betul sih. Kekompakan. Lah kekompakan mbok hitung kenapa kan ngono toh? Ya, aku lupa kok kemarin tuh pokoknya ada pertanyaan David itu apa tuh. Pokoknya bukan aneh sih, tapi angel. Enggak sih. Bukan. Ya. Traktor mbak leleh itu kan enggak ada. Tapi bukan sing itu kok ada pertanyaannya sing. Kue nek misalnya tekan saiki traktor mbak leleh ra iso bedake to, Bos. Kayak sedadi kayak dosen-dosenmu bahan. Kan sudah jelasnya sing diagram itu kan. Itu kan hubungannya yield sama anune toh. Tarik sama leleh itu. Kan ketika dia kondisi tertentu dia masih plastis elastis gitu toh. Sing ini terus ya ini toh. Untuk iwe kowe nek jawab ngono ra iso. Ini kan sing gini-gini kan. Ya. Nah, anu kok sing masalah overhang itu loh kok. Overhang itu ini harus ada enggak kok? Aku bingung. Enggak usah digambar, tapi bebannya keluar aja. Di full KW kok. Karena kadang overhang itu ada sing profilnya dikecilin, Mac. Jadi ya profilnya ora nganggo. Kecuali kayak gambarmu kemarin loh ya. Sing proyeknya Pak Her suruh ngecek itu loh ya. Itu overhang sepanjang itu ya berarti harus gambar overhang sama trase lebih panjang overhangnya. Ya sih kok. Panjang masih. Jadi sebetulnya nek misalnya ada overhang gitu nggak perlu ini tetap setengah aja kok, nggak full kan kok. Tergantung overhangnya seberapa. Nek overhangnya cuma kecil 20 cm gitu nggak usah lah. Tapi nek overhangnya hampir sama kayak atasnya ya mbok kasih. Gitu. Oke. Tergantung. Nek aku ngeliatnya aku sih gitu. Nek aku sebagai engineer-nya aku ngeliatnya gitu. Oke kok, siap. Kok karena itu PPT. Ada hubungannya sama nek misalnya gini, nek kamu pakai overhang, airnya terjun bebas apa pakai talang? Kan ngono sakjane nek kowe metakok meneh. Nek misalnya pakai talang, kenapa talangnya ndak dihitung? Kan gitu toh. Gimana kok? Ya harusnya dihitung nek mau detail-detailan, tapi kayak omongannya Pak Him, kamu desain itu tuh waktunya tuh terbatas. Jadi mana sing bebannya mbok kombinasike tidak mengurangi beban, tetapi juga tidak mengkompromikan keamanan. Oke. Nek kamu mau bener-beneran ya bener mbok ini aja sudah tidak bener kan? Maksudnya kan harusnya kamu mbok bikin semua gordingnya mbok model ke 3 dimensi gitu kan? Iya kok. Tapi kan ambil yang sederhana aja lah, nggak perlu seribet itulah. Oke kok. Kok PPT itu berarti nggak perlu semua hitungan dimasukin, tapi langsung hasil aja gitu ya kok. Oh intinya aman pada gitu ya kok. Nek aku tetap gini, aku lihat to milestone ketika aku ngebar ke kelas. Aku pertama kali megang pembebanan aku tak selesai sampai di beban yang di-input ke. Betul? Apa? Oh, ada. Ya, Pak. Beban saya tak input ke. Terus pertemuan berikutnya aku ngomong ke kombinasi bebanku kayak gimana. Terus di pertemuan berikutnya aku ngomong ke material-materialku sing tak masuk ke dalam SAP. Terus aku ngomong ke gambare. Habis ngomong ke gambare, aku ngomong ke pembebanan kan udah enggak usah ngomong lagi.
Aku ngomong ke hasil rane kayak apa. Hasil rane kayak apa, terus aku kan ngomong ke penampangnya lewat sub oke apa enggak. Habis ngomong ke penampangnya sub oke apa enggak, tak keluar ke, tak ajari cara baca gayane di dalam satu gimana. Nah, kowe nek mbek bapake ya ora usah mbok duduhke kabeh, mbok duduhke nek akhir-akhir itu sing tadi tabel pembebanan terakhir kaya apa. Oke. Terus kombinasi bebanmu sing mbok ki SNI-ne piro kaya apa dadine duduhke. Terus ning sub materialmu apa wae duduhke. Gambare nek wis mbok gambar duduhke. Terus nek wis input beban boleh duduhke. Sak slide tapi wis kabeh kuwi angin ning dhuwur, live ning isor kuwi dadi sak halaman. Terus berikutnya meneh langsung penampangnya wis oke, terus mbok kei tabel gaya terbesarnya apa wae, gaya sing dicek apa wae. Gaya-gaya sing metu saka sape apa wae. Nek wis balik berikutnya profilnya piye, terus di luar itu sih hitungan-hitungan lain, track stangnya, sambungannya lah, kayak mbok toke, tapi akhirnya bahwa tahanannya sekian, pakai ukuran sekian, gayanya sekian, oh berarti boleh. Oh, oke. Slide-mu tekan 50 ki apa wae sing mbok lebokke, Bos. Belum selesai kok. Apa nih perubahan nih? Maksudnya asistenmu nyuruh ngubahnya dari mana ke mana gitu. Wah, sembarang deh itu. Nah itu jujur sembarang. Karena tidak signifikan penting. Nek bapaknya nanti tanya ya berarti baru tak jelas sih. Kan maksudnya nek kui kan semua kan diubah toh, ngono wae toh, segampang itu toh. Nek bapaknya takok lah wis kayak mbok jelaske. Ngono lah wis. Rasa kabeh, dina tok kabeh. Kui ya. Koncoku. Gambar susah. Pamrih banget ya ketoke ya. Ya wis ora apa-apa. Lalu sing punya Ekoden kan kayak gitu toh kok. Iya toh. Nek kamu soalnya saya tak kasih kamu tuh gambar as build, Nek. Oh. As build itu kan gambar barangnya sudah ada mbok gambar toh. Kuwi kan kontraktor arep nagih toh. Ya apa wis digambar. Tapi nek perencanaan biasanya orang begitu sedetail itu. Ya, nek dibok tanya salah pada, ya salah. Kuwi perencanaannya nakal berarti. Tapi yo tiap orang pasti ada toleransinya lah, Nek. Kan gitu. Itu lo Ford, beda nakal Ford. Itu lo. Apanya kayak gini? Bener gitu kan? Ya, boleh toh. Memang bener gitu kan, Kok? Oh. Lah sudah mbok hitung belum? Udah sih. Itu sambungannya sudah mbok hitung belum? Lah nek sudah mbok hitung ya sudah tunjukkan tuh ya. Kan malah ini kan sing jadi hitungan toh.
Tapi nek menurutku, nek mbok tunjuk kayak gitu dulu, belum ada hitungannya, nanti mesti ditanyain. Nah, ini kok kamu sudah tiba-tiba gini ya. Mending kamu gambar itu nyelip setelah hitungan. Jadi kamu habis ngomong ke hitungan apa, kuda-kuda ya toh lagi jadi kuda-kuda. Kamu gambar di awal tuh cuma sampai sebelum ini aja tadi mana sebelum. Ya itu udah dinah tampak potongan wes ngono we. Dinah tampak potongan selesai detailing kok berhitungan. Gitu. Yo keluarga semua ya, keluarga semua. Maksudnya iya dinah tampak potongan. Iya keluarga semua. Setelah hitungannya hitungan sih terus ini setelah dihitung dapat bau sekian, dapat yang sekian, nah jadinya sekian. Gambarnya seperti ini, Tara. Coba tadi aku lihat foto. Nanumu ada berapa? Detailmu ada berapa? 1, 2, kurang 1. Sing tengah, sing bawah kan belum ada tuh itu. Jadi. Tengah. C itu kan sambungannya 3. Sing batangnya mirore, bukan mirore ya pokoknya batangnya sing di bawah ini loh. Kan sebelah C lah. C itu kan buhul utama gitu toh, sebelah lah. Semangat kok. Loh, itu kan garek mbok zoom tok toh. Ayo. Ya enggak perlu sih. Tapi nek baut kamu Michael gambarku ka ono Clifford. Udah kok. Ya wes. Nek kamu ngikuti gambarku itu harusnya sudah cukup sih, Pot. Spill tuh. Oh. Nek kamu ngikuti gambar. Nek kamu oh iya. Ojo gelem to Mbak Michael to. Apa? Ngajuke surat karo Cindy. Saya sudah tidak sanggup, saya mau ngerjain sendiri ngono. Lah piye Mac si Dode kok ora Revit ki piye? Ora all plan. Wah. Mengecewakan bangsa dan negara gue, Mac. Laptopku kok. Wah, aku apply plat lo kok. Wah, langsung nyedot kok. Hilang semua data aku. All plan toh, piye toh, jadi ini ameh mlebu Wika. Wika sudah mandatori loh ini, harus pakai BIM semua proyek. Oh, kok semuanya sekarang ya kok. Apa namanya? Wika, Waskita barang juga. Nah iya. Masa kamu masih pakai AutoCAD? Apa nih? Laptopnya? Oh, pokoknya laptopku rak kuat kok, monoport. Ya kamu lihat gue BIM-nya toh, kan mesti ada sistem requirement. Nek kue dolanan game kan kue delok sistem requirement. Ya wis toh, ya podo. Lo ada, itu ya ada. Kayak gitu kamu nek buat cari gue website-nya ya ada. Interestnya berbeda kan. Tapi nek dah tingkatannya kayak gini, pakai dua-duanya sih. Grafik card-nya pakai nek buat render, nek prosesornya pakai buat komputasi berat. Begitu. Banyak aplikasi ini, banyak ngitungnya.
Jumlah core gigahertz lebih ngaruh daripada VGA. Jumlah core thread. Aku soalnya belum pernah pakai AMD, jadi aku nggak bisa ngomong. Iya, dia bisa 12 core. Betul. Enggak, soalnya developer selama ini tahunnya itu core tuh ya cuma 4 sampai 8 core. Jadi file mereka di aplikasinya mereka dimaksimalkan untuk nek multi core usage cuma sampai 4 atau 8. Enggak ada multi core usage sampai 12 gitu, enggak ada. i7 itu kan kebanyakan di 4 core juga tuh sebenarnya. 4 core 8 thread. Nek 4 core 8 thread. i7 sing buat laptop ya. Buat laptop ya. i7 buat i7 ya, tapi kan i7 sing 4 core itu kan sudah mungkin 10 tahun ada, Bot. Sepuluh tahun kemarin ke belakang. Jadi developer kan masih siap-siapnya di 4 core 8 thread. Ya wis dah, gitu aja. Sudah cukup ya, sudah jam 8 pagi. Sudah tak tambahi 15 menit. Gak perlu. Paling di skip ya Bapak. Paling di skip ya Bapak. Hah? Membuh. Aku ngerti. Saiki ngene yo, nek kamu ngomong ke tak sebut kita tadi aja, nek mbok jelas kita satu itu jaminan wis 15 menit tuh lebih. Maksudnya kamu paling mbok padet gitu tuh cuma jadi 15 menit. Jadi nek kamu masih ngomongnya pakai itu tuh setengah jam. Ya toh, nek presentasimu udah setengah jam, bapaknya masih pakai pertanyaan, terus kamu jawabnya masih lagi, ya 1 jam pas. Oh, mbak mikir kok. Aku bukannya ngejek kamu, bukan loh ya, Fot. Maksudnya ini yang contoh-contohnya yang sudah waktu Pak Her nguji itu aku ada di sebelah Pak Her. Aku kerjaan yang lain, tapi Pak Her nguji. Enggak semua. Tapi sing kemarin terakhir, sing malam Michael barang masuk itu seharian tuh aku ada. Jadi aku tahu bapaknya pertanyaannya apa bae, bapaknya nek misalnya ketemu sing gendah takoke piye, ketemu sing ra gendah takoke piye, ngono aku wis ngerti. Lah itu kok. Share dong kok. Apa? Michael kan nggak bisa masuk toh. Michael nggak bisa masuk selama itu. Michael masuknya cuma di awal toh. Kok kasih tahu dong kok. Hah? Share pertanyaan dong kok. Wah, jaluk ditotoki bocah iki. Wes tak kei 2 jam aku ngomong jaluk pertanyaan, wah. Jaluk ditotoki bocah iki. Ya, diulang-ulang. Maksudnya diulang-ulang tiap anak sama gitu toh. Yang paling sering ini saya sudah tidak bisa tanya soalnya kamu cuma mindahkan Word ke PPT. Nice.